Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini akan disampaikan oleh Bapak Penatua Jemi Kalalosangat. Mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Shalom jemaat GPB Penabur Surakarta yang berbahagia. Kembali minggu hari ini kita boleh bersama berbakti. Baik kita yang di rumah maupun kita nanti akan berbakti langsung di gedung gereja. Mari bersama-sama kita siapkan hati untuk boleh menerima berkat awal ibadah minggu hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing Amsal pasal 1 ayat yang ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Laksana pohon akan berputih, berilah hormatmu pada Tuhan, sang gunung batu adil jalannya. Biarlah nama Tuhan ku serukan, karena kekalah kebenarannya. Sengsara di ketandusan, curahan berkat kasih kurnia-Nya yang memberikan keselamatan. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, mari kita mengaku akan dosa-dosa kita.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami mengaku segala dosa dan pelanggaran dalam sikap, perilaku, dan tutur kata kami. Kami sering tidak mendengarkan ajaran dari orang tua maupun Tuhan karena kami memandang remeh, enteng, dan rendah karena kami memandang sudah ketinggalan zaman dan tidak cocok lagi atau rasional dengan kehidupan sekarang ini. Kami merasa lebih pandai dan lebih pinter atau lebih modern daripada yang dahulu. Kami menjadi sombong dan angkuh, serta ingin menang dan benar sendiri, sedang orang lain sebagai pelengkap saja. Kami tidak mau mendengar ajaran atau nasihat dari orang tua dan Tuhan. Kami tidak segan-segan merusak kebiasaan-kebiasaan kebaikan dari ajaran orang tua dan Tuhan. Kami tidak lagi taat dan tunduk kepadamu, sehingga membawa kami rapuh dan lemah iman. Hidup kami sering duduk-duduk dan bergaul pada perbuatan jahat, membawa pada kegelapan hidup. Kami semakin jauh daripadamu, sehingga kami kehilangan kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Hidup ini lebih menyukai kemunafikan dan ketidakjujuran, menuntun pada kebohongan dan dusta karena kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah diperbuat kepada sesama dan kepada Tuhan. Hidup kami merasa yang paling baik dan benar daripada yang lainnya. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami menyadari bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau bersedia mengasihi dan menolong menurut kasih setiamu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah, serta ubahlah hidup kami menurut kebenaran-Mu dan baharuilah hidup ini seturut dengan kehendak dan perintah-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Jemaat yang berbahagia, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 yang menyatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Berdasarkan firman Tuhan pagi ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Setelah kesalahan kita diampuni oleh Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru
yang tertulis dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayat 14 sampai 21. Efesus pasal 5 14 sampai 21, demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Amin, Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat yang berbahagia, kita siapkan hati untuk boleh mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur karena minggu ini Engkau perkenankan kami boleh bersama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Amin. Marilah kita berdiri mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Amsal 1 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Amsal 1 ayat 8 sampai dengan 19 yang mengatakan, nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kami menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu di tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hei anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan,
dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang lomba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom jemaat GPIB Penabur Saudara yang berbahagia. Luar biasa berkat Tuhan untuk kita di masa pandemi sampai minggu kedua bulan September. Puji Tuhan kita boleh sehat, kuat. Walaupun mungkin ada yang tubuhnya lemah, apalagi sudah lanjut usia dan harus beribadah di rumah. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik buat kita. Pagi ini atau minggu ini Amsal 1 ayat 8 sampai 19 yang menjadi bahagian khotbah kita dengan tema makna, nasihat, dan peringatan. Makna, nasihat, dan peringatan seperti judul dalam Amsal pasal 1 mulai ayat 8 sampai 9 yang diberi tema nasihat dan peringatan. Tema bacaan kita tadi sudah kita dengarkan. Jemaat yang berbahagia, kalau kita buka perjanjian lama seperti di mana Amsal ini berada dan buka Septuaginta atau PL dalam bahasa Yunani, maka Amsal itu dimasukkan sebagai salah satu jenis kitab syair, hikmat. Kenapa disebut demikian? Karena dia membahas tentang makna kehidupan, perilaku yang mengarah pada kebahagiaan, kepuasan hidup kita setiap hari. Sehingga inti ajaran kitab Amsal yang tadi sudah kita baca adalah tentang prinsip moral, prinsip etika. Moral dari bahasa Latin mors. Kalau etika dari bahasa Yunani taeta, etika. Jadi ada yang menjadi patokan pedoman masalah moral dalam kehidupan kita sebagai manusia di dunia yang konkret ini. Kalau kita membuka kitab Ibrani cukup tebal, kalau kita baca PL bahasa Ibrani tebalnya luar biasa, maka di sana kita temukan Amsal itu adalah mashal. Mashal berarti ucapan orang bijak. Peribahasa orang berhikmat. Jadi ada ucapan orang bijak. Bukan membijaki ya, tapi wisdom, bijak. Nah, orang-orang jika dia bertutur kata, berperilaku pakai pedoman moral dan etika, kata-kata bijak yang keluar dari mulutnya, orang bilang, itu memang orang berhikmat. Nah, kita ingat Amsal pasal 1 ayat 7 ya. Jadi bacaan konteks dekatnya, kalau tadi kan mulai 8. Nah, konteks dekatnya ayat 7. Apa itu? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, memang kita kalau membaca dari mulai pasal 1 sampai terakhir pasal 31, betul ya, sampai 31 itu Amsal.
maka kita akan mendapati bahwa memang tidak semua mulai dari pasal 1 sampai 31 Tuhan memakai Salomo saja, tidak. Tapi ada Agur bin Yake, ada Raja Lemuel seperti yang amat sangat kita sukai tentunya ya, yaitu pasal terakhir. Kita mulai dari awal pasal 1, tapi coba kita lihat pasalnya yang terakhir 31. Hal yang menarik yaitu puji-pujian untuk istri yang cakap. Nah, ayat kuncinya tentunya adalah kita ambil salah satu ayat yang amat sangat terkenal ya, saya ambil langsung 29. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka semua. Suami mengatakan kepada istri, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Ada satu kata bijak mesti jadi sini ya. Ada begitu banyak wanita mungkin yang entah lebih cantik, mungkin jabatannya atau mungkin gelarnya banyak sekali di depan, satu paling tidak, di belakangnya mungkin bisa 4. Tapi dibilang engkau melebihi mereka semua ya, itu di bagian penutup. Nah, kalau kita melihat memang tidak semua Amsal ini itu adalah firman Tuhan melalui Salomo dan kemudian tadi Lemuel, maka apa yang bisa kita dapatkan lebih lanjut jemaat yang berbahagia dari bacaan kita pada saat ini? Amsal menjadi pengajaran praktis untuk dilakukan oleh kita sebagai keluarga, paling tidak. Makanya nasihat dan peringatan dimulai dengan nats pembimbing buat kita yang mengawali adalah ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jelas mau membawa kita, membimbing, mengarahkan kita. Anak muda, kenapa anak muda? Minggu lalu kita barusan beribadah dalam rangka memperingati Impa. Ya kan? Nah, berarti dari impa ke anak muda. Kalau mau dibagi anak-anak, remaja, pemuda. Kalau anak itu seperti SBU malam ya, hari Kamis mungkin ya. Kalau jemaat masih ingat, hari Selasa di SBU yang beberapa hari lalu. Kalau anak itu prinsipnya adalah terus tanda petik dicekoki firman Tuhan. Jangan pernah bosan, terus firman Tuhan itu diperdengarkan, dibacakan, terus diomongin. Soal dia mau dengar dengan baik apa tidak, terus. Jadi seperti komputer, data yang masuk itu nggak akan berbeda dengan data yang keluar. Jika dalam pikiran otak anak kita, firman Tuhan yang masuk, yang keluar juga firman Tuhan. Impa, anak-anak, pokoknya firman Tuhan tanam terus. Nah, bacaan sekarang remaja pemuda, remaja itu prinsipnya adalah dia harus selalu ada didampingi oleh orang tua. Remaja itu selalu dia ada dekat dengan orang tua. Pribadi remaja selalu ada pribadi orang tua, entah berdua entah tinggal sendiri. Remaja itu tidak boleh lagi banyak diomongin firman, karena itu diimpa. Remaja itu sudah mulai didampingi, sudah mulai diangkat hatinya untuk melakukan sesuatu yang baik yang sudah dia dapat di masa anak-anak. Nah, sesudah dia remaja lewat masa pemuda, kita orang tua sudah dari jauh melihat, memantau dia. Nah, Amsal bacaan kita 8 sampai dengan 19 ini, nasihat dan peringatan apa sebenarnya yang mau dibawa ke sini? Anak muda, anak remaja pemuda. Sesudah anak-anak mereka mendengarkan hari Minggu, sekarang remaja pemuda, bagianmu, kamu harus seperti apa? Ayat 8. Dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan sia-siakan didikan atau ajaran ibumu. Jadi orang tua itu harus ada, mendampingi bersama dengan mereka. Kalau kita lihat konteks, masih konteks dekatnya,
pasal 8 Amsal ayat 22 sampai 31. Ayat 22 saja kita ambil. Tuhan telah menciptakan aku, hikmat di sini, aku kecil, sebagai permulaan pekerjaannya yang besar, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Jadi hikmat ini sudah ada sebelum apapun di dunia ini diciptakan. Hikmat itu sudah ada. Nah, hikmat inilah yang akan membawa, menuntun semua kita. Sebab apa? Untuk mendapatkan hidup yang sesungguhnya, nasihat dan peringatan Amsal mempunyai makna yang luar biasa bagi siapa saja yang mau belajar. Bagi siapa saja yang mau belajar. Yang kedua, jemaat yang berbahagia, kalau kita lihat sedikit lebih konteksnya, singkat saja, apa yang kita bisa lihat dari konteks bacaan ini dari pasal 1 sampai 31? Maka Raja Salomo memfokuskan wejangannya kepada tadi, generasi muda. Sedang ada yang di bawah diarahkan oleh Raja Salomo melalui Amsalnya, bahwa generasi muda, kalau ini tangga, generasi anak selesai, dia naik ke generasi remaja, generasi pemuda, dewasa. Sebelum dia naik ke generasi selanjutnya, dia harus sudah matang dulu di sini. Dia harus diingatkan bahwa dengarkanlah didikan ayahmu, jangan sia-siakan ajaran ibumu. Nah, kalau ini seperti anak tangga, kita akan membawa dia menaiki tangga bersama Tuhan dengan perkembangan psikologi yang dewasa, dengan iman yang makin kuat berakar, dan dia akan menapaki semuanya bersama Tuhan. Bukan membawa dia membawa beban, sebaliknya membawa beban sebagai anak remaja yang penuh dengan masalah, yang gak pernah selesai, sehingga setiap langkah hidupnya penuh dengan beban. Sehingga apa? Dia tidak menikmati hidup, dia gak bisa bersyukur dengan kehidupan ini. Tapi harus sebaliknya, dia selamat. Ada istilah PAK, ada pengantar PAK, ada PAK anak, PAK remaja pemuda, PAK dewasa keluarga. Jadi kalau mengajar PAK ini, saya kebetulan mengajar di kampus mata kuliah ini. Jadi ini poinnya adalah membawa dia selamat. Membawa dia selamat memasuki masa remaja. Dampingi dia membawa dia selamat memasuki masa muda. Mendampingi dia, memantau dia supaya membawa dia memasuki masa pemuda, masa dewasa. Jadi ini terus dibawa sampai dia selamat. Nah, bukan hal yang mudah kan pada zaman sekarang, anak muda, anak-anak kita, warga gereja dibawa ke sana. Padahal konteks di sini adalah generasi muda harus selamat melewatinya. Sehingga kalau lihat lebih jauh nasihat ini, peringatan ini, anak muda ini supaya mereka itu punya sopan santun. Kan di sini peringatannya. Inggah inggi. Mungkin tidak banyak lagi kita menemukan anak jika liwat di depan kita, tangannya di depan, sedikit nunduk. Enggak ngomong dia, tapi bahasa tubuh dia artinya apa? Permisi. Enggak banyak lagi. Puluhan tahun saya mengajar, atau kemarin saja. Kemarin saya di satu tempat. Ini 2 orang dan 1 lagi ngobrol. Kemudian ini orang dipanggil oleh seseorang, dia melewati 3 orang yang sedang ngobrol. Mbok ini orang lewat sini gitu loh. Memang mempercepat, tapi dia menghalangi 3 orang yang sedang dialog. Ini anak muda gitu loh. Saya memperhatikan dialog mereka karena saya di ruangan itu. Kemudian ini dipanggil, saya mengo coba nih, lihat mengo. Saya ikuti ini anak loh. Jangan-jangan dia liwat tengah. Betul dia liwat tengah. Jadi ini orang lagi ngobrol, hampir aja dia bersentuhan. Padahal kita punya jarak kan, 1,5 sampai 2 meter. Ini orang ngobrol punya jarak. Tapi ini orang dia begitu saja liwat di tengah-tengah. Kenapa? Anak muda sekarang sulit sekali bicara sopan santun.
Di sekolah kalau ada kertas yang dibungkus gitu ya Bu Nina ya, belum tentu dia ambil tempat sampah, dia main pakai tendang itu. Nggak mungkin dia ambil kemudian dia kasih ke tempat sampah, enggak. Jadi memang bacaan minggu ini, kalau anak IMPA sudah selamat kita bawa, remaja pemuda, generasi penerus. Didik mereka, kasih nasihat, beri peringatan. Kalau lampu lintas di depan biru petunjuk kan, kuning itu artinya apa? Peringatan kan, merah forbidden kan begitu. Biru kan pasti petunjuk belok mana. Kalau tak ada seru berarti warnanya kuning, artinya apa? Hati. Kalau merah ada putihnya itu berarti apa? Forbidden kan begitu. Mobil gak boleh liwat, motor gak boleh liwat, atau gak boleh liwat pada jam sekian sampai jam sekian. Nah, jika saja, bagian ketiga, jika saja ayat 8 sampai 19 ini dengan tema khotbah kita seperti bacaan di sini, nasihat dan peringatan, atau dalam SBU makna nasihat dan peringatan. Yang ketiga ini, jika saja ayat 8 dan 9 pasal 1 ini membuat anak muda, membuat anak generasi penerus gereja, bangsa negara ini selamat kita bawa, tidak menjadi orang fasik, tidak menjadi orang jahat, tetapi dalam mungkin SBU kita bisa lihat minggu pagi ya. Tetapi jika yang menjadi kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkan itu firman siang dan malam, Mazmur 1 ayat 2, maka ayat kuncinya itu ada di ayat terakhir Mazmur 1. Begini jemaat ayat terakhir dari Mazmur pasal 1 yaitu ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kita tidak menginginkan generasi kita, anak muda kita menuju kebinasaan. Bagaimana supaya mereka tidak menuju kebinasaan? Dengarkanlah, taatilah, patuhilah apapun yang sudah kita dengarkan. Jika saja kita membawa mereka ke sana, jika saja kita sebagai orang tua dapat diteladani, jika saja kita sebagai orang tua, tutur kata, perbuatan, perilaku, sikap itu mendekati hampir sama, ada banyak hal yang terjadi bagi generasi muda kita. Ada perubahan yang lebih baik yang terjadi. Sebab tidak bisa dipungkiri, sebagian anak muda kita seperti ini. Perhatikan kalimatnya. Jika engkau lemah di masa mudamu, ulangi. Jika kehidupanmu di masa muda engkau lemah, tidak punya kemauan besar, tidak mau kemauan untuk maju, maka di masa tuamu kamu akan susah. Kenapa dia akan susah di masa tua? Karena di masa muda dia dimanja. Di masa muda dia tidak punya struggle of life. Di masa muda semuanya dicekoki. Di masa muda semuanya disiapkan. Kasihan kalau dia masa tua. Jika engkau lemah pada masa mudamu, dalam kehidupanmu, pada masa tuanya, dia akan menjadi berat, beban bagi hidupmu. Lebih baik kau bekerja keras di masa muda, lebih baik kau itu betul-betul susah di masa muda. Supaya apa? Di masa tuanya kau menikmati dan memetiknya. Jemaat yang berbahagia, sebagai penutup, tentunya kita yang bergereja minggu hari ini, kita bukan orang yang tidak taat. Tentunya kita bukan orang yang tidak mau menuruti. Kenapa? Kalau kita menjadi orang yang sisi yang lain, ayat 6 Mazmur tadi, sisi yang menuju kepada kebinasaan, maka dikatakan dalam ayat 10-19 dari Amsal 1, apa yang terjadi? Maka di sanalah kita akan menemukan anak-anak yang karakternya keras, yang
mungkin bekerjanya seenaknya, yang mungkin tetap berusaha dengan cara yang tidak benar, dengan punya pola pikir yang tidak benar, dengan standar kehidupan yang imannya tidak pernah mau bertumbuh. Tentu kita bukan di posisi itu. Tentu semua kita ingin supaya anak kita, cucu kita, generasi muda gereja dan bangsa, kehidupan mereka ke depan lebih baik dari kita. Kehidupan rohani dan iman mereka akan lebih bertumbuh lebih baik dibandingkan kita. Kenapa? Tentu masa depan 10-20 tahun lebih lagi nanti, tantangan akan lebih berat. Tapi jika mereka kuat di dalam dan bersama Tuhan, pasti mereka akan mampu. Sebab doa kita, Tuhan berikanlah aku pundak yang kuat, supaya aku mampu memikul beban apapun, dan aku menang. Bukan Tuhan hindarkan aku dari beban-beban yang berat, gak bisa. Kita harus minta Tuhan kuatkan kita memikulnya, supaya kita mampu bersama Dia melewatinya. Bukan minta Tuhan supaya Tuhan menghilangkan, gak mungkin dihilangkan oleh Tuhan. Karena kita punya beban masing-masing. Mintalah pundak yang kuat dari Tuhan, supaya apa? Kita bisa melewatinya. Dan jemaat pasti bisa melewatinya. Karena GPIB gereja penuh iman dan berkat. Berkat ada pada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal kuasa-Mu, dalam derita pun ku pandang Kau, hingga di dalam-Mu ku bersejahtera, dan kebimbanganku hilang segera. Ajari aku bermana syukur, ya Raja, bagimu ku bermazmur. Ku ingin ya Tuhan tetap di dalam-Mu, hidup dan matiku di tangan-Mu. Jemaat yang berbahagia, bersama dengan semua orang percaya dimanapun berada, dengan sikap sempurna, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa kami di dalam surga, betapa kami boleh mengucap syukur minggu hari ini. Kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih karena Engkau datang melawat kami. Terima kasih karena Engkau mengizinkan kami boleh beribadah, walaupun belum bisa hadir langsung di gereja. Bapa di dalam surga, pada hari Minggu ini sungguh kami mengucap syukur karena kami diperkenan memasuki hari pertama di minggu karya dan kerja layan kami.
Biarlah sepanjang minggu yang akan kami lalui, kami semua diberkati, diberi kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, sukacita surgawi. Khususnya kami para lansia yang lebih banyak ada di rumah, yang mungkin tidak banyak anggota keluarga, Tuhan menguatkan kami, menghibur kami. Berkati kami sebagai janda, sebagai duda, anak yatim dan piatu. Berkati kami sebagai lansia, berkati kami sebagai ibu, sebagai istri, berkati kami sebagai ayah, sebagai suami, berkati kami sebagai anak, sebagai keluarga. Berkati anak-anak kami yang sudah mulai sekolah, baik belajar di rumah maupun ada yang mungkin sudah mulai masuk. Tuhan tolong jaga lindungi mereka, jauhkan dari virus corona, penyakit, mara bahaya, kecelakaan. Jagalah lindungi kami senantiasa. Berkati juga kami yang bekerja, kami yang berusaha. Lindungi kami dalam semua perjalanan dan jauhkan kami semua dari virus corona. Bapa di dalam surga, berkati semua anggota gereja kami dimanapun berada. Berkati rekan-rekan majelis, berkati KMJ kami Pak Pendeta Harsana dan keluarga, dan berkati pelayanan kami. Berkati Kota Solo, aparat pemerintahnya, berkati mereka yang sedang dirawat di rumah sakit karena COVID-19 atau penyakit yang lain. Berkati bangsa negara kami dalam menghadapi COVID-19. Berkati para medis, berkati rumah sakit dan semua tempat medis yang ada. Berkati semua pelayanan-pelayanan yang ada. Berkati Pak Jokowi sebagai presiden dan semua yang terkait, khususnya dalam membangun bangsa kami dan dalam menangani COVID-19 ini. Tuhan tolong kami. Berkati semua gereja milik Tuhan dimanapun berada. Gereja-gereja yang ada seluruh dunia Tuhan berkati. Berkati para pemimpin dunia dalam menghadapi COVID-19. Bapa di dalam surga, tolonglah kami senantiasa dan jagalah kami selalu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab terambil dari Mazmur 76 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, bernasarlah dan bayarlah azanmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku ubah nada indah dan ku menyanyi bergema memuji kasih
berkat anugerah, karena selama hidupku akan ku puji Allah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Kami bersukacita pada saat memberikan syukur persembahan kepada Tuhan Yesus, karena berkat-Mu tidak pernah berhenti dan terus mengalir ke dalam kehidupan kami. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, bahwa harta benda yang kami miliki berasal daripada-Mu. Tuhan, kuduskanlah dan tahirkanlah persembahan syukur kami agar dimanfaatkan untuk pelayanan gereja di dunia. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat, mohon perhatian untuk warta jemaat. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih yang berkenan hadir dan mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya ibadah Minggu kita hari ini mendatangkan berkat sukacita dan damai sejahtera dalam hidup beriman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih yang bermaksud atau terpanggil menjadi warga jemaat GPIB Penabur Surakarta, dapat menghubungi majelis jemaat dan mengisi formulir pendaftaran di kantor gereja pada setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pada jam kerja pukul 09.00 sampai dengan 17.00 WIB. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan segenap warga Jemaat GPIB Penabur Surakarta mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dari tanggal 13 September sampai tanggal 19 September 2020 kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Tuhan Yesus sumber bahagia memberkati dan menyempurnakan sukacita kalian semua. Dukungan doa. Mohon dukungan doa kepada Ibu Nur Timur Pajongan dari sektor Betel untuk pemulihannya pasca operasi opname di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo pada tanggal 2 hingga tanggal 4 September 2020. Tuhan memberkatinya. Terima kasih. Ibadah live streaming. Ibadah tatap muka untuk saat ini masih dilayani pada pukul 07.30 atau satu kali ibadah. Jika ada perubahan akan disampaikan kepada jemaat. Bagi warga jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah Minggu tatap muka, masih dilayani ibadah melalui streaming. Persiapan majelis jemaat. Persiapan majelis jemaat untuk ibadah Minggu dilaksanakan pukul 18.00 WIB bertempat di ruang konsistori. Mohon kehadiran seluruh anggota majelis jemaat. Warta keuangan. Bagi warga jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah Minggu tatap muka dan ingin menyampaikan persembahannya, silakan masukkan di kotak persembahan di gereja. Gereja tetap dibuka. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat, tamu jemaat yang sudah memberikan persembahan di gereja melalui Bank Niaga atau Bank BNI. Tuhan Yesus memberkati ungkapan syukur saudara. Laporan keuangan dapat Bapak Ibu lihat di warta jemaat hari ini atau dikirim lewat pesan WA melalui korsek. Aksi 2000. Tuhan Yesus telah memelihara hidup kita setiap saat, mengasihi dan memberkati sehingga kita dapat kecukupan dan tidak kekurangan. Karena kasih sayang itulah mari kita memberikan ungkapan syukur melalui aksi 2000 setiap hari per keluarga maupun perorangan. Aksi 2000 ini adalah program sinodal untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus setiap hari. Kepada seluruh warga jemaat yang dengan sukacita memberikan amplop aksi 2000 dapat dimasukin ke kotak yang tersedia di depan di ruangan ibadah setiap ibadah hari Minggu atau setiap hari jam kerja kantor. Pemanfaatan lingkungan gereja.
mendukung jalannya pengembangan ekonomi gereja atau PEG, GPB Jemaat Penabur Solo, bagi warga jemaat yang mempunyai kerinduan untuk berbisnis atau berusaha menggunakan lahan gereja, dapat mengajukan proposal ke PHNG. Penggunaan lingkungan gereja dikhususkan bagi warga jemaat atau untuk kalangan sendiri dan tidak dibuka untuk umum. Demikian warta jemaat hari ini. Kami mengundang jemaat untuk hadir dalam ibadah hari Minggu dan mengikuti ibadah streaming mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang berbahagia, pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksi-saksinya dalam kehidupanmu sehari-hari untuk menceritakan perbuatan Allah yang besar. Arahkanlah hati kita dan pikiran kita kepada Dia, dan kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.